Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengantar e-business. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dianisa Ayu Safira, NIM E20193174. Di sini saya bersama teman saya, yang pertama Alvan Kurniawan, yang kedua Nuzulur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-business. E-business atau dalam bahasa Inggris sering juga disebut electronic business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Leo Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara agar itu lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis yang banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara baik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis e-business. Nah, yang pertama ada B2C atau business to konsumen, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dengan organisasi. Kemudian B2B, business to business, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi. Kemudian yang ketiga C2C, consumer to consumer. Nah, interaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Kemudian yang keempat ada C2B, consumer to business. Nah, interaksi ini yang meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut dan melakukan transaksi. Kemudian yang kelima non-business electronic commerce, terdiri atas institusi non-bisnis seperti lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan instansi pemerintah. Kemudian yang keenam intra-business organizational electronic commerce, yang meliputi semua aktivitas internal organisasi yang biasa dilakukan melalui internet dan meliputi pertukaran barang, jasa, atau informasi. Untuk selanjutnya yaitu model-model e-business. Dalam model e-business dikategorikan menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama virtual storefront, yaitu yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana tradisional seperti pos dan kurir. Kemudian yang kedua ada marketplace konsentrator, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Kemudian yang ketiga ada information broker, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Kemudian yang keempat ada transaction broker atau pialang transaksi. Nah, pembeli dapat mengganti berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Kemudian yang kelima ada electronic clearing house, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Kemudian yang keenam ada reserve action, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang disetujui oleh pembeli. Yang ketujuh ada digital product delivery atau pengiriman produk digital, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet. Kemudian yang kedelapan ada content provider, yaitu penyedia konten yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Pendapatan dapat dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses. Kemudian yang kesembilan ada online service provider atau penyedia layanan online,
yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Kurniawan, NIM E2019-3164. Di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari teman saya bernama Dianisa, yaitu di sini saya akan menjelaskan pengaruh-pengaruh e-business sama faktor-faktor keberhasilan e-business. Mari kita bahas yang pertama di pengaruh-pengaruh e-business atas proses e-business. Di pengaruh ini yang saya baca di sini atau yang saya lihat di makalah saya itu ada 6 pengaruh. Yang pertama, pembeli dan inbound logistik. Data mengenai pembelian dilakukan subunit. Terus ketiga, operasi internal. Keempat, outbound logistik. Kelima, penjualan dan pemasaran. 6, pelayanan dan dukungan purna jual. Yang pertama, pembeli dan inbound logistik. Nah, di sini internet ini dapat meningkatkan aktivitas pembeli dengan cara mempermudah perusahaan, ya pastinya dengan cara mengidentifikasi calon pemasok dan juga bisa membandingkan harga. Lalu kalau untuk data mengenai pembelian ini pasti akan dilakukan dengan cara subunit organisasi, yang dimana perbedaan ini dapat disentralisasikan sehingga memungkinkan organisasi itu bisa dapat menetapkan pembelian total, terutama pembelian totalnya itu di seluruh dunia. Atas apa? Atas berbagai produk-produknya. Kalau untuk operasi internal atau yang ketiga ini, operasi internal atau bisa dikatakan sumber daya manusia dan infrastruktur, ini teknologi komunikasi ini tingkat lanjut. Ya, jadi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi internal. Jadi kalau kita lihat peningkatan akses ke informasi juga ini dapat dengan cara signifikan, ya melalui meningkatkan perencanaan, terutama kalau kita lihat pada sumber daya manusianya. Jadi aktivitas ini pasti mendukung untuk berjalannya efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas utama. Lalu yang keempat, outbound logistik. Yang keempat ini lebih ke akses yang tepat waktu dan akurat, dan terutama atas informasi rinci tentang pengiriman, ya bisa memungkinkan penjualan mengurangi biaya di keempat ini. Terus bisa melalui transport dengan cara pengiriman itu bisa digabung ke para pelanggan yang dekat lokasinya. Jadi dengan kata lain, informasinya ini yang lebih tepat untuk didapatkan dengan waktu penjualan, dan pasti membantu pabrik mengoptimalkan jumlah persediaan yang ditanggungnya. Lalu yang kelima, penjualan dan pemasaran. Di sini perusahaan dapat menciptakan katalog elektronik, terutama di website mereka untuk mengotomatisasikan input pesanan penjualan terutamanya. Jadi kemampuan ini tidak hanya memungkinkan para pelanggan itu menyampaikan pesanan saja. Jadi mereka ini bisa menginginkannya pesanannya itu, tetapi di sini juga dapat secara signifikan mengurangi jumlah staf. Ya, terutama mengurangi jumlah stafnya, ya mungkin kalau kita baca atau kita lihat bisa mengurangi berapa persen lah. Tapi di sini dengan cara meniadakan telepon, surat menyurat atau pengiriman fax. Yang keenam, pelayanan dan dukungan purna jual. Nah, e-bisnis ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dukungan purna jual ke para pelanggan. Selesai. Lalu selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Keberhasilan e-bisnis ini pasti ada faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya itu apa? Di sini kita lihat di makalahnya, faktornya juga ada 6, sama dengan halnya pengaruh-pengaruh e-business. Yang pertama, faktor-faktornya itu di sini faktor keberhasilannya e-business dan strategi organisasi.
Lalu pembelian dan input logistik sama, operasi internal ya sama, output logistik, penjualan dan pemasaran, pelayanan dan dukungan purna jual. Baik, kita lanjut. Jadi yang pertama e-bisnis dan strategi organisasi. Nilai strategis ini dapat melakukan implementasi e-bisnis itu tergantung pada tingkat sejauhnya. Jadi pada tingkat sejauh mana proses tersebut dapat membantu organisasi mengimplementasikan dan terutama sudah pasti akan mencapai strategi keseluruhan. Lalu yang kedua di sini faktor yang kedua pembeli dan inbound logistik. Jadi internet ini dapat meningkatkan aktivitas juga, terutama pada bagian pembeli, tapi itu juga bisa mempermudah perusahaan, mempermudah seperti mengidentifikasi calon pemasok dan bisa juga membandingkan harga. Jadi untuk data mengenai pembelian yang dilakukan subaudit ini biasanya itu organisasi itu akan berbeda. Berbedanya itu dapat disentralisasikan sehingga kemungkinan organisasi ini bisa untuk menetapkan pembelian total di seluruh dunia atas berbagai produk. Lalu yang ketiga, operasi internal, sumber daya manusia dan infrastruktur. Kayaknya sama sih sama yang faktor-faktor yang di atas. Cuma di sini teknologi komunikasi ini tingkat lanjutnya itu dapat secara signifikan meningkatkan efisiensinya pada operasi internal. Jadi peningkatan akses ke informasi itu juga dapat secara signifikan meningkatkan perencanaan, terutama pada sumber daya manusianya atau SDM. Itu akan menyebabkan aktivitas ini mendukung untuk efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas yang utama. Lalu yang keempat, outbound logistik. Nah, akses yang tepat waktu dan akurat atas informasi yang rinci. Tetapi di sini pengiriman itu memungkinkan penjual itu dapat mengurangi biaya transportasi. Melalui apa? Yaitu bisa melalui cara pengiriman dengan gabungan. Jadi pengirimannya itu digabung dengan para pelanggan yang terutama dekat lokasi atau satu dengan yang lainnya. Jadi satu lokasi itu pengirimannya digabungkan dengan pelanggan yang lain. Tapi untuk informasinya itu yang lebih tepatnya waktu tentang penjualan itu dapat membantu pabrik, ya juga bisa membantu pabrik itu mengoptimalkan jumlah persediaan yang ditanggungnya. Lalu penjualan dan pemasaran. Pasti perusahaan itu dapat menciptakan katalog elektronik di website mereka, ya untuk mengotomasikan input pesanan penjualan. Kemampuan ini tidak hanya memungkinkan para pelanggan itu bisa menyampaikan pesanan saat mereka menginginkan pesanannya, tetapi pelanggan ini juga dapat secara signifikan itu mengurangi jumlah staf dengan cara meniadakan telepon, surat menyurat, atau pengiriman fax. Lalu yang keenam ini pelayanan dan dukungan purna jual. Nah, e-bisnis ini dapat secara signifikan itu meningkatkan kualitas dukungan purna jual ke para pelanggan. Jadi itu kalau untuk faktor-faktor keberhasilan memakai e-bisnis. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulur Rohmah, NIM E20193153. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 karakteristik utama transaksi bisnis. Merupakan faktor penting kedua adalah memastikan bahwa proses e-bisnis memiliki ketiga karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu validasi kedua pihak dalam suatu transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas kedua belah pihak untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Dan yang kedua di sini yaitu integritas kedua pihak dalam suatu transaksi harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak diubah selama proses transmisi. Dan yang ketiga di sini privasi atau keberhasilan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan dalam transaksi tersebut harus disimpan dengan baik jika diinginkan oleh suatu pihak.
Dan yang terakhir di sini yaitu infrastruktur e-business adalah salah satu perangkat keras dan perangkat lunak yang mana digunakan untuk mengirim suatu e-business layanan kepada karyawan. Pelanggan manapun mitra di mana infrastruktur e-business sendiri digunakan sebagai suatu penunjang kegiatan. Infrastruktur e-business terdiri dari 5 layer, yaitu yang pertama e-business service application, yaitu e-business service application di sini layer pada proses e-business yang merupakan bentuk strategi bisnis dalam bentuk jaringan, pemodelan, konsep untuk memberikan pelayanan dan mencapai suatu target menggunakan aplikasi. Contohnya CRM, SCM. Dan yang kedua yaitu sistem software layer e-business merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung proses e-business dalam mencapai suatu tujuan dari tiap rencana serta target dari suatu perusahaan. Contohnya web browser, server software, DBMS, transfer of network. Dan yang ketiga di sini yaitu transport of network. Pada layar e-business di sini merupakan peralatan melalui sebuah jaringan yang mana mempermudah setiap kegiatan bisnis. Contohnya physical network. Terus yang keempat di sini yaitu storage physical, lapisan di mana mencakup penyimpanan data baik yang tersimpan di dalam penyimpanan magnet di dalam server web ataupun media penyimpanan sementara. Contohnya RAM. Dan yang terakhir di sini yaitu content and data. Lapisan yang mencakup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen, data transaksi dan lain sebagainya. Contohnya di sini yaitu web content dan data transaksi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.